Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilana Dianti dengan NPM 2578299. Di video kali ini saya akan membuat video hands-on tentang materi Cisco pakai tracer. Lebih tepatnya, kok materi ya? Eh, itulah modul 1 lebih tepatnya 1.5.5 yaitu network representation. Nah, tujuan dari praktikum ini, kita ini akan mempelajari gimana sih sebuah jaringan direpresentasikan di Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan mengenali perangkat jaringan, fungsi masing-masing perangkat, jenis koneksi jaringan, serta membedakan jaringan LAN dan WAN. Jadi model ini nih eh, model jaringan pada aktivitas ini tuh menggambarkan sebuah jaringan perusahaan kecil hingga menengah yang terdiri dari beberapa lokasi seperti home office, center office, dan branch office. Aduh. Topologi ini menggunakan berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, server, access point, dan komputer yang saling terhubung melalui LAN maupun WAN. Nah, melalui aktivitas ini kita dapat memahami gimana sih setiap perangkat bekerja dan saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Kita langsung saja ke instruksi part 1. Di sini kita mengidentifikasi komponen jaringan. Mengidentifikasi perangkat jaringan yang ada pada topologi, menghitung jumlah perangkat akhir atau end device, menghitung jumlah perangkat perantara atau intermediary device, dan mengidentifikasi jenis media jaringan yang digunakan. Nah, ini ada list the intermediary device kategori. Kategori perangkat perantara itu ada router, switch, wireless router, wireless apa namanya, access point, terus apa namanya, kabel modem, terus cloud. Nah, terus uh, without with 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 without 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 entering the internet or internet cloud, how many icon represent endpoint device? Nah, tanpa mengakses internet atau jaringan, berapa banyak icon yang mewakili perangkat endpoint? Nah, jumlah endpoint device adalah 15 perangkat, yaitu ada apa namanya? Home desktop, terus ada home laptop, terus ada tablet, ada printer, injek, terus ada em, mana ya? Central server, ada PC 4 buah, ada branch server, terus ada printer laser, ada smartphone, ada laptop JUS, ada PC Silent, dan ada PC accounting. Nah, selanjutnya, without counting the two clouds, how many icon represent intermediary device? Nah, tanpa menghitung dua awan, dua cloud, banyak icon yang memiliki berapa sih banyak icon yang mewakili perangkat perantara? Nah, jawabannya itu ada 11 perangkat, yaitu router R2, router R4, terus ada WRTN 300N, ada kabel modem, ada switch,
Mana suite ya? Suite 1, ada suite 2, suite 3, suite 4, terus ada suite mana? Mana? Suite. Nah, ada suite D1 dan suite D2 dan wireless access point. Terus how many and device are not desktop computer? Berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop? Nah, jawabannya jumlah perangkat yang bukan komputer desktop ada 10 perangkat. Di antaranya ada hmm, home laptop, ada tablet, ada printer inkjet, ada central PC, brand server, terus printer laser, terus smartphone, terus ada iPhone kosong, iPhone 1. Terus selanjutnya adalah uh, how many different types of media connection are used? Nah, ada berapa sih jenis-jenis koneksi media yang digunakan? Nah, jawabannya itu ada 4 jenis koneksi, yaitu kabel Ethernet atau Cooper, wireless atau Wi-Fi, terus kabel serial, dan kabel koaksial. Terus part 2, expand the client server mode. Uh, in Packet Tracer, in Packet Tracer, only the server PC device can act as a server. The desktop or laptop VGS cannot act server based on your study so far. Explain the client server model perform an internet set in need. Model client server itu model jaringan di mana klien meminta layanan, sedangkan server ini menyediakan layanan tersebut seperti layanan web, email, file, dan atau database. Terus list at less to function of intermediate device. Nah, sebutkan setidaknya 2 fungsi dari perangkat perantara. Nah, fungsi perangkat perantara itu pertama itu menghubungkan perangkat dalam jaringan. Terus yang kedua itu mengarahkan paket data ke tujuan, terus mengontrol lalu lintas jaringan dan menentukan jalur terbaik pengiriman data. Terus C, list at least two criteria for sourcing network media type. Nah, sebutkan setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Nah, ke kriteria media jaringan itu pertama itu kecepatan transmisi, terus jarak pengiriman, biaya instalasi, kondisi lingkungan, dan tingkat keamanan. Terus part 3, compare and contrast LAN and WAN. Membandingkan antara LAN dan WAN. Nah, di sini kita menjelaskan perbedaan LAN dan WAN, mengidentifikasi jumlah LAN dan WAN pada topologi, dan menjelaskan internet dan cara pengguna terhubung ke internet. Yang A yaitu explain the difference between a LAN and a WAN. Give example of edge. Nah, jelaskan perbedaannya. Nah, perbedaannya itu LAN itu jaringan dalam area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Dan WAN itu jaringan yang membutuhkan beberapa LAN dalam wilayah yang luas seperti antar kota atau negara. Nah, contohnya itu LAN itu jaringan laboratorium komputer. Nah, kalau WAN itu internet. Terus yang B, in the packet tracer network, how many ones do you see? Dalam jaringan packet tracer, berapa sih banyak WAN yang kita lihat? Nah, ada 2
one yaitu internet dan ini internet. Selanjutnya, how many LANs do you see? Berapa banyak LAN yang Anda lihat? Jawabannya ada 3 LAN, yaitu home office, terus central office, dan branch office. Terus, aduh, the internet in the packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Brief describe the internet. Ini kita disuruh menjelaskan secara singkat tentang internet. Nah, internet itu jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, sehingga pengguna ini dapat berbagi informasi dan mengakses uh, beberapa layanan seperti website, email, dan media sosial media. Terus, what are some of the common ways a home user connect to the internet? Apa sih ada ada apa saja beberapa cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet. Nah, cara penggunaan rumah terhubung ke internet itu pakai fiber optik, WiFi, kabel modem, hotspot HP, dan DSL. Terus, what are some common method the business use the connect to the internet in your area? Terus, apa saja sih beberapa metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet? Nah, perusahaan ini biasanya menggunakan Dedi Saber, Fiber, terus Metro Ethernet, eh, MPLS, VPN, dan Reset Line. Challenge question. Add an device topology and connect it. Can you provide the information? Is anywhere connected to the device? Nah, perangkat baru itu bisa memerlukan IP address, subnet mask, default gateway, DNS server. Nah, untuk memastikan perangkat sudah benar, kita disuruh menggunakan perintah ping atau IP config. Terus ada deh intermediary device to then after the connection. Itu one of the and or ones with a media connection. Terus tambahkan perangkat perantara. Nah, perangkat perantara itu harus digunakan dengan IP address jika diperlukan. Terus routing atau switching. Terus port harus aktif. Terus konfigurasi jaringan yang harus sesuai. Terus open the new instance of the packet accepted. Create a network. Buat jaringan baru. Nah, jaringan baru itu tuh minimal terdiri dari 2 LAN, 1 router, 2 switch, beberapa PC, terus pengalamatan IP, terus default gateway, routing, dan pengujian menggunakan perintah ping agar semua perangkat ini dapat saling berkomunikasi. Mungkin sekian video hands-on dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.